Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Ciko Asah. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan materi secara singkat, yaitu berkaitan dengan logika. Nah, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan logika formal dan hukum-hukum logika. Nah, apa sebenarnya makna dari istilah logika formal ini? Logika formal adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan logika sebagai ilmu atau sains yang merupakan dasar dan kerangka bagi segala ilmu pengetahuan. Nah, dari segi ini logika harus dilihat sebagai ilmu pengetahuan murni. Yang disebut sebagai ilmu pengetahuan murni, logika disebut sebagai logika episteme. Ini dalam bahasa Yunani, dan dalam bahasa Latin yaitu logika scientia. Dalam bahasa Latin yaitu ilmu yang mengacu kepada kemampuan rasional untuk mengetahui apa yang sahih atau apa yang valid atau apa yang dapat diterima secara rasionalitas di dalam diri pemikiran seseorang. Nah, itu pengertian daripada logika formal. Lalu apa yang dimaksud dengan hukum-hukum logika? Nah, ada 4 hukum-hukum logika. Yang pertama adalah hukum identitas atau hukum kesamaan. Hukum ini menegaskan bahwa sesuatu itu ada dalam dirinya sendiri. Jadi misalnya A adalah A, bukannya B atau C. Atau misalnya Ciko adalah Ciko, bukanlah John atau bukanlah Oscar. Karena Ciko adalah Ciko di dalam diri Ciko sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan hukum identitas. Nah, hukum yang kedua adalah hukum kontradiksi dan hukum tanpa kontradiksi. Hukum ini menekankan bahwa bila sesuatu itu bukan A, maka pada saat yang sama ia tidak mungkin adalah A. Dari prinsip ini dapat dirumuskan bahwa tidak ada dalil pada saat yang sama benar dan salah itu dalam saat bersamaan. Atau misalnya Ciko berada di BTN, maka Ciko tidak berada di Luk 2. Karena dalam waktu bersamaan Ciko tidak bisa berada di BTN sekaligus di Luk 2. Jadi konsekuensinya jika Ciko ada di BTN, maka Ciko tidak ada di Luk 2. Nah, akan mengakibatkan kontradiksi jika Ciko berada di BTN dan juga Ciko berada di Luk 2 dalam waktu yang sama. Nah, ini hukum kontradiksi di dalam hukum logika yang kedua. Hukum yang ketiga yaitu hukum tidak ada kemungkinan ketiga. Hukum ini menandaskan bahwa pengakuan ya afirmatif dan pengingkaran tidak negatif, negasi ada dalam kedudukan pertentangan mutlak, di mana kedua-duanya tidak mungkin benar dan tidak mungkin salah pada saat yang sama. Karena pengakuan atau pengingkaran selalu ada pada keadaan benar atau salah dan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Hukum yang keempat di dalam logika adalah hukum cukup alasan. Hukum penalaran ini menegaskan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu A, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan rasional yang cukup memadai sebagai penyebab bagi perubahan tersebut.
Nah, ini yang dimaksud dengan hukum-hukum di dalam logika. Jadi ada 4 hukum di dalam logika, yaitu hukum identitas, hukum kontradiksi, hukum tidak ada kemungkinan ketiga, dan hukum penalaran memadai atau hukum cukup alasan. Kiranya materi yang singkat ini menambah pengertian kita mengenai apa yang dimaksud dengan logika formal dan apa yang dimaksud dengan hukum-hukum logika. Sekian dan terima kasih.